Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap huruf yang keluar dari lisan saat berzikir sesungguhnya bukan sekedar suara. Ia adalah pintu, ia adalah jalan, bahkan ia adalah cahaya yang bisa membuka rahasia terdalam dari hati kita sendiri. Dan di balik satu huruf ada nur yang bisa menuntun kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, mengapa Allah menamakan dirinya dengan nama Allah? Bukankah Dia bisa memilih ribuan nama lain dengan bentuk huruf yang berbeda? Namun justru 4 huruf itulah yang dipilih, seakan-akan di dalamnya tersimpan kunci untuk membuka pintu ke dunia yang tak pernah disentuh oleh logika manusia. Ketika seorang hamba melafalkan nama itu, bukan hanya udara yang bergetar, tetapi seluruh lapisan roh ikut terguncang. Ada sesuatu yang hidup dalam setiap hurufnya, sesuatu yang hanya bisa difahami oleh hati yang pernah disentuh oleh cahaya ilahi. Bayangkan sejenak huruf pertama, yaitu alif, satu garis tegak lurus berdiri sendirian tanpa hiasan, tanpa lengkungan, namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan simbol dari keesaan. Alif adalah tiang yang menopang segala wujud, jalan lurus yang menjadi poros keberadaan. Bila kita masuk terlalu dalam ke dalam keheningan diri kita akan merasakan alif itu bukan lagi huruf, melainkan sebuah jalan tanpa ujung, sebuah garis cahaya yang menembus antara bumi dan langit. Dan siapa yang berani melangkah di atas garis itu, ia akan menemukan sesuatu yang akan mengubah kehidupannya. Kemudian muncul huruf lam 2 kali berturut-turut. Mengapa ia berulang? Seakan semesta ini ingin menegaskan kepatuhan yang tidak bisa ditolak. Lam itu seperti lekukan yang membungkuk, tanda sujud dari segala makhluk. Gunung yang menjulang, laut yang menggelora, bahkan hati kita sendiri semuanya membungkuk. Entah kita sadar atau tidak, 2 lam itu adalah pengingat bahwa ada kepatuhan lahir dan ada pula kepatuhan batin. Yang satu tampak, yang lain tersembunyi, dan seorang hamba hanya akan benar-benar mengerti ketika ia mulai sujud bukan dengan tubuhnya, melainkan dengan seluruh jiwanya. Kemudian sampailah pada huruf terakhir, yaitu H, huruf yang terdengar seperti bisikan halus, seperti hembusan nafas terakhir seorang yang berpulang. H adalah misteri, pintu kecil menuju rahasia terdalam yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ia bukan sekedar bunyi, tetapi sebuah ruang hening yang menyimpan percakapan rahasia antara Tuhan dan hambanya. Dan siapa yang berani menyelam ke dalam heningnya H, ia akan menemukan bahwa seluruh doa, seluruh tangisan, bahkan seluruh diam manusia sebenarnya bermuara ke dalam huruf ini. Maka nama Allah bukanlah sekedar bacaan di bibir. Ia adalah susunan huruf yang hidup berdenyut di dalam hati hamba yang sadar. Alif berdiri sebagai jalan, lam membungkuk sebagai kepatuhan, dan H berbisik sebagai rahasia. Apabila kita merasakan ketiganya di dalam diri kita tidak lagi hanya mengucapkan namanya, kita sedang menghidupkannya di dalam diri kita. Dan pada saat itulah kita akan mengerti bahwa memanggil nama Allah bukan sekedar menyebut, tetapi sebuah perjalanan panjang untuk menemukan siapa diri kita dan siapa yang benar-benar menjadi pemilik kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, alif, huruf pertama dalam nama Allah, berdiri tegak tanpa goyah, tanpa lengkung. Ia tidak hanya huruf, melainkan lambang dari jalan lurus yang selalu kita minta dalam setiap sholat, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Alif adalah tegaknya wujud, tegaknya kesadaran, tegaknya ruh yang sadar akan asal dan tujuan. Ia tidak menyimpang ke kanan, tidak condong ke kiri, seakan alif berbisik, ikutilah aku,
maka engkau akan menemukan Tuhanmu. Tetapi berapa banyak manusia yang bisa menjaga dirinya tetap lurus, sementara dunia terus menarik ke segala arah. Jika kita merenung lebih dalam, alif bukan sekedar garis, ia adalah cahaya yang menghubungkan bumi dan langit. Bayangkan sebuah sinar lurus yang menembus dari pusat bumi hingga singgasana Arash. Itulah makna tersembunyi dari alif. Yang mampu menapaki jalan ini akan menemukan dirinya seolah-olah sedang berdiri di hadapan Allah tanpa jarak, tanpa sekat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah tegaknya alif, datanglah dua huruf yang berulang, yaitu lam. Mengapa lam ditulis dua kali dalam nama Allah? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang bahasa, melainkan tentang rahasia alam semesta. Lam pertama bagaikan panggilan, dan lam kedua bagaikan jawaban. Seperti bumi yang selalu menunduk kepada langit, seperti jiwa yang selalu merindukan pemiliknya. Dua lam itu adalah simbol dialog abadi antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang kebetulan. Dua lam itu seakan ingin menegaskan sujud tidak cukup hanya sekali, kepatuhan tidak cukup hanya di dalam permukaan. Ketika kita membaca nama Allah, dua lam itu sedang memanggil kita untuk membungkuk, bukan sekedar tubuh kita saja, melainkan dengan hati kita. Banyak yang mampu menundukkan badan, tetapi sedikit yang mampu menundukkan ego. Dan disitulah rahasia lam tersembunyi. Ia menuntut bukan hanya sekedar ketaatan lahir, melainkan juga penyerahan sampai ke dasar batin. Bila kita hanya melihat kepatuhan dari luar diri kita hanya melihat lam pertama. Tetapi ketika kita masuk ke dalam batin kita, ketika kita menyadari bahwa setiap helaan nafas pun bergantung kepada izinnya, itu adalah tanda bahwa kita sedang menyentuh lam kedua. Dan hanya dengan menyatukan keduanya, barulah nama Allah benar-benar hidup di dalam hati kita. Maka marilah kita merenungkan setiap kali kita melafalkan nama Allah. Dua lam itu sedang berbicara dengan kita. Mereka berbisik, tunduklah, bukan hanya dengan jasadmu, tetapi juga dengan rohmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, huruf terakhir dalam nama Allah adalah Ha. Seringkali ia luput dari perhatian karena suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan nafas terakhir seorang manusia. Namun justru disitulah rahasia paling besar bersemayam. Ha bukan sekedar huruf penutup, melainkan pintu menuju ruang hening, di mana percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya berlangsung. Tidak ada teriakan, tidak ada gemuruh, hanya keheningan yang dalam, yang seolah menyimpan ribuan pesan yang tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Bayangkan ketika kita menarik nafas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Di ujung hembusan itu ada suara samar, lirih nyaris tak terdengar. Itulah Ha. Seakan Tuhan berbisik lewat nafas kita sendiri. Aku selalu bersamamu. Maka siapa yang mampu mendengarkan Ha dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa setiap nafas adalah doa, setiap diam adalah zikir, setiap hening adalah percakapan tanpa kata dengan Sang Pencipta. Maka ketika nama Allah lengkap bersemayam di dalam hati kita, alif yang lurus, dua lam yang sujud, dan Ha yang berbisik, kita tidak lagi hanya menyebut nama, melainkan memasuki pengalaman batin yang sangat mendalam. Dan pada puncaknya adalah ketika kita menyadari bahwa setiap detak jantung kita sebenarnya adalah panggilan Allah. Setiap denyut darah kita adalah zikir yang mengalir tanpa henti. Saat itu kita tidak lagi merasa mengingat Allah, sebab kita telah menjadi ingatan itu sendiri. Nama Allah telah hidup di dalam diri kita, dan kita pun hidup karena nama itu. Dan pada titik ini, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, yang ada hanyalah Allah yang terus hidup dalam setiap hembusan nafas seorang hamba. Ketika nama Allah mulai hidup di dalam hati kita, kita akan menyadari sesuatu yang menggetarkan.
Dunia ini tidak lagi tampak sama. Hal-hal yang dulu kita kejar dengan rakus tiba-tiba terasa hambar. Hal-hal yang dulu membuat kita resah, kini seolah kehilangan cengkramannya. Saudaraku, seseorang yang hatinya ditempati oleh nama Allah akan melihat rahasia, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Ia melihat daun jatuh, hatinya berbisik, itu pun atas izin Allah. Ia mendengar suara angin, lalu ruhnya bergema, itu pun bagian dari zikir semesta. Baginya, kehidupan bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan kitab terbuka yang setiap halamannya penuh dengan ayat-ayat tersembunyi. Ketika nama Allah hidup dalam hati kita tidak hanya berubah dalam cara melihat, tetapi juga dalam cara berbicara, cara bersikap, dan cara bertindak. Lidah kita akan lebih hati-hati karena kita sadar setiap kata sedang diawasi. Langkah kita menjadi tenang karena kita merasa selalu berada di bawah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.